Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Ananda Farhanatul Hilmi, dapat mempresentasikan maksimal waktunya 5 menit. Silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu penguji yang telah memberikan saya waktu untuk mempresentasikan karya tulis saya di depan pada pagi hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul di labor biologi yang kita cintai ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang mana dengan rahmat yang mana telah menjunjung kita dari zaman jahiliyah hingga zaman penuh pengetahuan seperti saat ini. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan karya tulis saya. Yang pertama, adapun latar belakang masalah saya sebagai berikut. Pada dasarnya, manusia itu memiliki perbedaan yang banyak dan signifikan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Manusia berbeda karena adanya perbedaan kebutuhan. Manusia berbeda karena mempunyai lingkungan yang berbeda dalam mempengaruhinya. Atau faktor like or dislike with something. Faktor suka tidak sukanya seseorang dengan sesuatu. Lingkungan merupakan aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Kesehatan, terutama kesehatan psikologis seseorang. Kesehatan psikologis merupakan hal-hal yang dipengaruhi oleh peristiwa yang meninggalkan dampak yang begitu besar dalam kehidupan seseorang. Seperti kekerasan dalam rumah tangga, pelecehan seksual, serta stres jangka panjang. Yang mana lingkungan inilah yang menjadi faktor penting dalam pembentukan akhlak, perilaku, karakter, serta sifat seseorang. Semuanya itu akan terbentuk mengikuti keadaan lingkungannya. Jika seseorang tersebut berada di lingkungan positif, maka akan positif pula kesehatan mental seseorang tersebut. Begitupun sebaliknya. Lingkungan saya masuk di sini adalah lingkungan sosial, yaitu lingkungan di mana seseorang itu bisa saling mengenal satu sama lain, lingkungan tempat kita saling mengenal dan berinteraksi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi askakum innallaha alimun khabir, yang artinya, wahai manusia, sungguh aku telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Sungguh orang yang paling mulia di antara kamu ialah orang yang bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha meneliti. Allah menciptakan lingkungan ini untuk kita saling mengenal, saling mengasihi dan menolong sesama. Dengan adanya lingkungan sebagai wadah tempat manusia saling berinteraksi, maka akan membuat kita lebih mudah dalam menemukan orang baru. Namun bagaimana lingkungan tersebut jika tidak baik? Yang mana tentunya akan berdampak pada kesehatan psikologis seseorang, yang mana gangguan mental tersebut dapat mengubah cara seseorang dalam menangani stres, berhubungan dengan orang lain, atau bahkan memicu hasrat untuk menyakiti diri sendiri, yang mana tindakan ini dapat memicu bahaya yang akan mengancam pada saat ini. Banyaknya tekanan dari lingkungan sekitar seperti dikucilkan salah memilih pergaulan yang berdampak pada diri seseorang itu, yang menjadikan diri seseorang itu terkadang menjadi nakal, emosi tak terkendali, atau bahkan cenderung lebih pendiam, menjadi introvert, tidak peduli dengan lingkungan sekitarnya. Melihat besarnya pengaruh lingkungan terhadap kesehatan psikologis ataupun kepribadian seseorang, membuat saya tertarik untuk membahas lingkungan seperti apa sih yang membuat seseorang tersebut mengalami gangguan mental. Untuk memudahkan saya dalam memberikan penjelasan masalah ini, maka saya membuat rumusan masalah sebagai berikut. 1. Apa itu pengaruh lingkungan? 2. Bagaimana lingkungan mempengaruhi kesehatan psikologi seseorang? 3. Bagaimana upaya kesehatan untuk menjaga kesehatan mental seseorang? Karena keterbatasan mampu dan waktu yang punya saya miliki, maka saya akan hanya membahas tentang pengaruh lingkungan sosial di lingkungan Pondok Pesantren Babu Salam Pekanbaru terhadap santri putri SMA kelas 12 Pondok Pesantren Babu Salam Pekanbaru, yang mana pastinya karya tulis ini memiliki tujuan sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui apa itu pengaruh lingkungan. 2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan terhadap kesehatan psikologis seseorang. 3. Untuk mengetahui upaya menjaga kesehatan mental pada seseorang, yang mana karya tulis ilmiah ini juga memiliki manfaat sebagai berikut. 1. Menambah wawasan penulis dan pembaca untuk mengenai pengaruh lingkungan. 2. Menambah pengetahuan penulis dan pembaca mengenai bagaimana pengaruh lingkungan terhadap kesehatan psikologi seseorang, serta menambah wawasan penulis dan pembaca mengenai upaya dalam menjaga kesehatan mental seseorang. Selanjutnya saya akan membahas bab 2 pembahasannya, itu 1. Pengertian pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan adalah kondisi di mana lingkungan tersebut memiliki dampak bagi setiap individu. Manusia dan lingkungan merupakan dua faktor yang akan terus berinteraksi dan saling mempengaruhi.
Seperti perilaku manusia dapat mengubah lingkungan seperti menebang pohon sembarangan. Begitupun sebaliknya, lingkungan dapat mempengaruhi bagaimana manusia itu berperilaku. Seperti yang dikatakan Agus Sujanto pada tahun 2004 yang berpendapat bahwa perkembangan manusia seolah-olah ditentukan oleh pengalaman-pengalaman dan dipengaruhi oleh lingkungan hidup. Jadi, lingkungan di mana manusia hidup dan dibesarkan merupakan faktor terpenting dalam pembentuk kepribadiannya. Menurut pendapat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan mempunyai peran penting dalam pembentukan karakter manusia. Ada 3 cara lingkungan membentuk karakter manusia. 1. Lingkungan mengundang dan mendatangkan perilaku. Misalnya, ketika di masjid, kita dianjurkan untuk tenang. 2. Lingkungan membentuk perilaku. Perilaku yang dibatasi oleh lingkungan akan menjadi bagian yang menetap pada diri seseorang yang akan menentukan perkembangan seseorang di masa yang akan datang. 3. Lingkungan mempengaruhi citra diri. Contohnya, atasan yang merasa dihargai oleh orang di sekitarnya serta pemulung yang merasa betapa rendah dirinya karena keadaan lingkungan rumah yang kotor dan kumuh. Perkembangan dunia saat ini memberikan lingkungan sosial terbaik sekaligus terburuk pada remaja. Kemudahan remaja dalam mengakses informasi atau internet membuat remaja harus lebih berhati-hati dalam memilah-milah informasi. Banyak remaja yang salah dalam memilih informasi atau akses internet yang tidak tepat dengan usianya, sehingga terjumus dalam perilaku, gaya hidup, serta yang tidak sesuai dengan masyarakat seperti gaya hidup free sex, penggunaan narkoba, dan lain sebagainya. Yang mana setiap masyarakat pastinya meneruskan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi lainnya. Saat ini banyak remaja yang mengakses informasi internet dengan mudah, banyak nilai-nilai yang remaja akses yang terkadang bertentangan dengan nilai budaya dan norma masyarakat Indonesia, yang terkadang itu membuat remaja menghadapi kebingungan dalam memilih dan mengambil nilai-nilai yang bertentangan itu, sehingga terjarang terjadi konflik antara orang tua dan remaja dengan masyarakat terkait perbedaan nilai-nilai ini. Masalah lingkungan sosial lainnya adalah orang dewasa menuntun remaja untuk mandiri. Namun di sisi lain, remaja tidak diizinkan untuk mengambil keputusan secara mandiri. Contoh lainnya adalah remaja tidak boleh mengendarai motor pada usia sebelum 17 tahun. Namun banyak masyarakat di sekitarnya yang mengajari remaja atau bahkan anak SD untuk mengendarai sepeda motor. Anak remaja diharapkan bersikap naif tentang seks. Namun akses internet tentang seks sangatlah mudah remaja dapatkan di berbagai media sosial. Anak remaja diharapkan untuk dilarang menggunakan narkoba. Namun banyak orang dewasa gunakan narkoba dan perokok berat di sekitarnya. Singkatkan waktunya, Farhana, kesimpulan waktunya. Selanjutnya upaya menjaga kesehatan mental pada seseorang. 1. Sadari kecemasanmu itu adalah hal yang wajar. Sebab kalau kecemasan itu membantu kita dalam untuk mengambil keputusan dari masa yang tersulit, seperti tidak membuat masalah dan lain sebagainya, yang mana ini akan bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi diri kita sendiri. 2. Cari pengalih perhatian. Ada dua hal menurut psikolog, ketika kita berada dalam hal yang sangat sulit akan sangat membantu kita untuk mengalami masalah dalam 2 kategori. Yang 1, hal yang tidak dapat kita kendalikan. 2, hal-hal yang dapat kita kendalikan. Yang mana sekarang banyak masuk pada kategori hal-hal yang tidak dapat kita kendalikan, yang mana solusi terbaiknya adalah mencari pengalihan perhatian untuk menghadapi hal tersebut. 3, fokusnya pada diri sendiri. Mencari waktu tambahan adalah sebagai cara produktif yang sangat efektif untuk menjaga kesehatan kualitas mental seseorang. 4, selami perasaanmu. Jika kita merasa sedih, maka kita akan biarkanlah perasaan sedih itu, lanjutkan hidupmu dan selami perasaan jika merasa sedih. Jika kamu membiarkan dirimu merasa sedih, maka cepat pula kita akan membaik. 5, berbaik hatilah pada orang lain. 6, katakan hal positif bagi orang lain. 7, tuliskan hal-hal yang patut disyukuri. 8, fokuslah pada satu hal pada suatu waktu. 9, terbukalah pada seseorang. 10, istirahatlah. 11, tidurlah tepat waktu. Baik, cukup sekian dari presentasi karya tulis saya. Terima kasih pada Farhanatul Hilmi dengan mengambil judul pengaruh lingkungan terhadap kesehatan psikologis SMA, santri SMA ya, Pondok Pesantren Babu Salam. Batasan masalah pengaruh lingkungan sosial di Pondok Pesantren Babu Salam terhadap kesehatan psikologis santri putri ya. Bapak ingin dapat penjelasan dari penyaji mana saja pengaruh lingkungan sosial di Pondok Pesantren Babu Salam bagi santri putri kelas 3 SMA di makalah ini. Halaman 13,
utama dari kejahatan-kejahatan adalah unsur lingkungan pergaulan hidup. Jadi apabila seseorang bergaul dengan orang yang rajin beribadah dan memiliki akhlak yang baik, maka besar kemungkinan seorang tersebut akan memiliki kesehatan mental yang baik pula. Demikian juga sebaliknya jika pergaulan santri di lingkungan yang kurang bagus, maka kesehatan mental beragama santri menunjukkan kurang bagus pula. Iya. Maksud Bapak begini, yang penyaji ajukan itu sifatnya umum kan, pengaruh lingkungan terhadap psikologi seseorang. Sementara judul itu santri SMA Abu Salam. Kemudian batasan masalah di pondok, kemudian santri putri. Nah, itu dia. Mestinya Ananda mengungkapkan pondok pesantren ini terhadap psikologis santri putri SMA kelas 3. Itu yang tidak nampak dikupas. Di mana dikupas? Ada angketnya. Di sini nggak ada, di angket nggak ada, cerita tentang angket nggak ada. Di mana dikupas? Jadi maksud Bapak itu, Bapak mau tahu memang sejauh mana pengaruh lingkungan pondok pesantren ini terhadap psikologis atau kejiwaan santri putri SMA itu. Tadinya Bapak berharap begitu, positifkah pengaruhnya atau negatifkah pengaruhnya atau abu-abu pengaruhnya. Kepinginnya Bapak tadi begitu tadi. Coba dilihat di di rumusan masalah ya. Coba di rumusan masalah. Ini kan harus sesuai dengan judulnya, atau judulnya kita rubah. Kalau isinya ini, judulnya kita rubah. Tapi kalau kalau judulnya tetap, isinya harus kita rubah. Nah, gitu kan. Pengertian pengaruh lingkungan terhadap santri putri SMA Abu Salam. Harusnya begitu. Nah, yang nomor 2, bagaimana pengaruh sosial lingkungan terhadap kesehatan mental. Jadi jangan seseorang lagi di sini, santri putri SMA Abu Salam, tambah situ. Bagaimana pengaruh sosial lingkungan terhadap kesehatan mental santri putri kelas 3 SMA Abu Salam. Nah, tuh masuk dia nanti 1, 2, 3 lagi. Bagaimana upaya menjaga kesehatan mental santri putri kelas 3 SMA Abu Salam akibat pengaruh sosial lingkungan. Jadi yang lain tuh coret aja. Dah, itu satu usulan Bapak ya. Satu usulan Bapak. Atau mana yang lebih enak, merubah judulnya. Kalau isinya ini rubah judulnya. Pak, sebenarnya itu tuh upaya kesehatan mental itu tuh saya ambil dari angket, Pak. Untuk upayanya itu kan ada santri saya tanya itu satu-satu dari 30%, dari semua santri itu 30% saya tanyain itu. Saya ambil angketnya. Jadi dengan bicara orang itu saya rumus-rumuskanlah upaya menjaga kesehatannya. Cuman salah ketik aja. Ya, tapi di isi tidak ada tentang mestinya yang kamu kupas itu santri putri kelas 3 SMA. Itu pun semesternya harus kita tahunnya harus kita batasi juga. Semester ganjil tahun pelajaran 2021 harus kita batas. Kalau enggak nanti orang tanya, santri putri yang mana ini? Yang 5 tahun lalu kah? Atau yang akan datang kah? Akan harusnya memang di batas masalah tuh memang sudah terbatas begitu. Itu tujuan batas masalah. Jadi batas masalah tidak hanya sekedar seremonial, tapi adalah betul-betul di batas masalah di situ. Dan kita tidak mengupas lagi masalah-masalah lain selain dari batas masalah kita. Nah, jadi kalau Ananda ingin isinya ini, judulnya ini, isinya harus dirubah. Diarahkan kepada santri putri SMA Abu Salam semester ganjil tahun pelajaran 2021. Tapi kalau isinya sekarang ini, judulnya harus menyesuaikan. Terima kasih. Jadi judul dirubah ya, Pak? Ya, judul. Nah, apa tadi latar belakangnya Farhanatul untuk ngambil judul seperti ini? Apakah memang ada nih pengaruh lingkungan sosial nih terhadap santri putri kelas 12? Ada. Ada. Nah, coba ceritakan apa saja pengaruhnya.
Seperti misalnya dikucilkan teman gitu, nggak diajak untuk bergabung bersama gitu. Tidak diajak. Untuk bergabung bersama, maksudnya jadi tuh santri itu lebih cenderung pendiam. Kadang kan orang itu pendiam tuh karena kita tuh nggak ngajak orang itu untuk gabung sama kita, jadinya mereka tuh merasa nggak dipedulikan gitu. Kan banyak di pesantren kayak gitu. Iya, jadi faktornya Bergeng-geng itu gitu. karena lingkungan sosial. Iya. Iya, betul, karena lingkungan sosial. Lingkungan sosial yang bagaimana kok bisa ada seperti gap-gap gitu? Maksudnya tuh Kan katanya kelompok tadi ke- kesehatan mental Iya. atau psikologis. Iya. Terus yang diajak maksudnya apa? Kesehatan mental itu tuh banyak kesehatan psikologis tuh kan banyak artinya, kayak jiwa, perilaku. Contohnya kan banyak Iya, kayak perilaku gitu. enggak maksudnya Bundo, ada apa pengaruhnya ke santri secara mental tuh tadi? Santri jadi itu tertekan gitu, kayaknya jadi dia tuh jadi pendiam. Oh, berarti ada seperti itu di asrama ke Ada santri beberapa putri santri. kelas 12. Dengan hasil apa tadi Pak Rantul buktikan? Wawancara atau angket tadi ya? Betul ada di apa kan? Ada di Angketnya halaman disebut. belakang. Mana yang bagian ada lampirannya? Oh iya ada. Sosial maksudnya kan? Berarti di dalam secara garis besarnya itu kan pergaulannya gitu ya. Kan itu maksudnya. Kalau sosial kan secara di ilmu kalau geografinya atau sosiologi itu kan hubungan antar sesama masyarakat atau manusia. Nah, kenapa bisa ini mempengaruhi kesehatan mental atau psikologi dari santri putrinya ini? Lingkungan sosial gitu. Iya, coba jelaskan. Karena misalnya banyaknya tekanan dari lingkungan sosial kita, misalnya kita tuh dijauhi teman, salah pilih pergaulan, tuh ada keluarga kita yang bisa berubah, pastinya itu berdampak pada diri seseorang itu. Jadi maksudnya tuh pasti kesehatan mental seseorang itu terganggu. Maksudnya jadi dia tuh nantinya jadi nakal, emosinya tuh jadi tak stabil. Tuh bahkan orang tuh jadi pendiam gitu, jadi nggak mau bergabung sama lingkungan sekitar. Karena lingkungan di sekitarnya itu kayak mengucilkan dia gitu. Itu ya, itu bisa itu apa? Terus tadi mengenai rumusan masalah juga kebetulan juga sudah dibahas sama Pak Amir. Itu udah sama dengan Ibu ya. Dan rumusan 1.2-nya itu tambahkan jangan seseorang, tambahkan ke santri putri kelas 12 ya. Harus dikuatkan di situ. Kalau ditambahkan seseorang jadi rancu dia, nggak jelas, ya kan? Nah, begitu juga di tujuan nanti harus mengikuti rumusan. Ya, dia harus sinkron antara rumusan dengan tujuan penulisan. Nanti para nanti ulang ya, apa yang buat di rumusan, nanti di tujuan penulisan juga seperti itu. Nah, halaman 9 ganti juga. Pengaruh lingkungan terhadap kesehatan psikologis. Nah, tambahkan ya, santri kelas 12 SMA Babu Salam. Nah, biasanya dalam menulis ini kan tekniknya ya, arti ayat atau hadis tuh dia kan cetak miring dan tanpa spasi. Ya, halaman 12. Dan hanya itu yang dari Ibu. Nah, sekarang mana maunya? Ganti judul lagi. Ganti judul aja. Isinya nggak usah rubah. Judul nggak banyak nantinya. Pengaruh sosial, pengaruh lingkungan sosial terhadap kesehatan psikologis seseorang. SMA Babu Salam itu nggak perlu. Ya, nggak usah situ. Nggak usah di situ. Itu adanya nanti adalah menyelesaikan karya tulis di SMA Babu Salam. Ada sini. Dah. Klop dia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ke depannya.